Selamat pagi anak-anak kelas 4. Ketemu lagi dengan Ibu Deti yang seperti biasa akan mengajari kalian. Dan hari ini Bu Deti mau bercerita satu cerita tentang kupu-kupu, karena saat ini kalian sedang belajar tentang siklus hidup. Kupu-kupu adalah salah satu makhluk hidup dan Bu Deti mau cerita tentang kupu-kupu. Ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri yang parasnya sangat cantik, sangat menawan, sangat anggun, sehingga dia sangat disukai oleh pangeran-pangeran yang ada di sekitarnya situ. Ya, nggak ada satupun pangeran yang nggak suka sama dia, semua suka. Termasuk ya, ada salah satu penyihir jahat yang sangat suka sama si putri. Karena si putri belum pengen pacaran mungkin, akhirnya dia menolak semua tawaran sama pangeran-pangeran. Tetapi si penyihir jahat ini sakit hati karena dia ditolak. Akhirnya dia apa? Dia merubah putri ini menjadi kupu-kupu. Dia merubah putri ini menjadi kupu-kupu dan membawa kupu-kupu ini pergi ke suatu tempat yang nggak ada seorang pun yang tahu, yang tempat tinggal si penyihir jahat ini. Nah, putri tinggal di rumah penyihir jahat ini, ya. Dia tinggal di rumah penyihir jahat ini sehingga putri sangat sedih sekali karena dia nggak punya teman dan dia pun dalam wujud seperti kupu-kupu. Tetapi pada suatu ketika dia dapat kesempatan untuk kabur dari rumah penyihir jahat ini. Akhirnya dia pun pergi dari rumah penyihir jahat dan dia terbang. Dia capek banget sehingga dia tiba di satu tempat, satu rumah. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah itu dia kaget. Rumah itu adalah rumah seorang pelukis. Seorang pelukis tampan yang sedang melukis. Dan dia kaget di salah satu lukisan pemuda ini ada fotonya yang masih ada fotonya, ya, gambar fotonya yang dilukis sama pemuda ini. Si putri bertanya kepada kenapa kamu ada gambar aku di yang kamu lukis. Tetapi karena si pemuda tadi, pelukis tadi tidak mendengar apa yang dikatakan sama si putri, jadi dia nggak jawab, ya. Dan si putri, karena si pelukis ini ngelihat bahwa kupu-kupu ini kayaknya lagi lemas, lagi sakit, ya. Si pangeran ini, si pelukis ini memasukin kupu-kupu ini ke dalam sebuah toples, ya, ditaruh di situ. Setelah 3 hari dia ngelihat si kupu-kupu ini udah sembuh dan dia bawa keluar dan kupu-kupu ini pun diterbangkan. Dia terbang, ya udah, kupu-kupu ini terbang, dia kembali menjelajah, terbang sehingga dia tiba pada di suatu tempat, di tempat air terjun. Dia ingat waktu dia masih di istana bahwa di dalam air terjun itu ada putri yang tinggal di dalamnya. Dia pernah dengar cerita seperti itu dari mamanya, ya. Dan dia mulai pun berdiri di pinggiran air terjun. Tiba-tiba dari dalam air terjun keluar seorang putri dan bertanya, "Siapa kamu?" Ya. "Siapa kamu?" Si putri ini menjawab, "Saya Putri Skyla." "Kenapa? Bisa nggak kamu merubah saya menjadi seperti sedia kala?" "Putri Skyla siapa?" Baru dia bilang, "Kok Putri Skyla jadi kayak kupu-kupu?" Si kupu-kupu belum terus menjelaskan kenapa dia sampai seperti itu, ya. Akhirnya si permasyuri putri air terjun bilang, "Baiklah, tapi saya tidak bisa membantu kamu mengembalikan kamu ke wujud kamu serupa seperti semula, maksudnya seperti manusia, seperti putri. Cuman saya bisa membuat kamu mempunyai suara yang merdu, karena saya dengar tadi kamu bersenandung dengan suara yang merdu, dan saya bisa memberi kamu waktu 2 menit untuk kamu bisa membunuh siapa yang sudah membuat kamu seperti ini, yaitu si penyihir jahat. Kalau kamu bisa membunuhnya, maka kamu akan hidup. Kamu akan kembali seperti sedia kala." "Baiklah, saya nggak punya jalan lain." Akhirnya si putri pun menyetujui dan dia terbang. Dia balik lagi ke rumah si pelukis tadi. Dia kembali ke rumah si pelukis dan sekarang dia udah punya suara, jadi sudah bisa ngobrol dengan si pangeran, si pelukis maksudnya, ya. Nah, si
pelukis bertanya, karena dia bilang, "Hai," gitu kan, "siapa kamu?" Dia bilang, "Aku permasyuri Putri Skyla." "Nggak mungkin kamu permasyuri Putri Skyla. Putri Skyla bukan seperti kupu-kupu seperti kamu." "Benar, saya Putri Skyla." Dia ceritain lagi bahwa dia disulap, disihir sama seorang penyihir jahat sehingga menjadi putri kupu-kupu seperti ini. Akhirnya si pelukis bilang, "Kamu bilang salah satu yang bisa membuat saya percaya bahwa kamu itu Putri Skyla." Dia bilang, "Saya ini dulu ayahku suka mau di ulang tahunku, ayahku memberi saya kuda poni, dan kuda poni itu masih saya pakai sampai sekarang." Akhirnya si pangeran baru yakin bahwa dia benar-benar Putri Skyla karena waktu itu pangeran pelukis itu ada di situ. Nah, jadi ketika si pelukis ini tahu bahwa itu Putri Skyla, pelukis ini tanya, "Apa yang bisa saya buat kamu?" Putri bilang, "Tolong saya untuk membunuh si penyihir jahat," gitu kan. Dia bilang, "Bagaimana saya bisa membunuh seorang penyihir jahat?" Tapi dia pikir-pikir, "Baiklah, aku akan menolongmu." Ya, si pelukis pergi ke halaman, digali. "Ngapain kamu gali? Saya nggak mungkin hadapan dengan penyihir jahat kalau saya tidak mempunyai alat," gitu kan. Dan dia buka, ada sebuah peti, dan di peti situ kayak baju robot-robot gitu ya. Jadi dia pakai dari kepala sampai kaki. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah penyihir jahat, dan sampai di sana mereka berantem, ya. Si ini bisa ngalahin, baru si putri ini ternyata, tapi karena waktunya sudah habis 2 menit, si putri sudah sekarat. Dia cuma dikasih waktu tadi 2 menit. Waktunya udah mau habis, udah tinggal beberapa detik. Dia udah mulai sekarat, dan penyihir jahat ini ternyata dia baik juga. Dia bilang, "Daripada kamu mati, ya udah mending nggak apa-apa kamu sama si pangeran." Akhirnya disihir lagi, si putri itu hidup lagi, dan akhirnya ketika putri itu sudah hidup, dan dia pun akhirnya menikah dengan pangeran tadi. Dia sebenarnya pangeran, tapi dia seorang pelukis yang handal, yang bagus banget. Sampai di situ cerita Ibu Deti pagi ini. Dan tadi Bu Deti bilang kita belajar tentang siklus. Nah, hari ini Bu Deti mau bicara tentang siklus hewan yang Bu Deti angkat hari ini, tentang siklus kupu-kupu. Ya, nah kupu-kupu itu mempunyai banyak spesies atau banyak macam. Ada sekitar, menurut penelitian ahli, ada sekitar 24.000 macam kupu-kupu. Salah satunya adalah kupu-kupu walet nih, kupu-kupu walet seperti ini. Kupu-kupu walet ini nih, ya. Kenapa dibilang kupu-kupu walet? Karena kupu-kupu ini bentuknya seperti burung walet. Di ekornya, di salah satu di sayapnya, ya, di sayapnya dia ada bentuk segitiga begini. Nah, itu bentuk seperti burung walet. Makanya dinamakan kupu-kupu ini adalah kupu-kupu walet. Asal sebelum jadi kupu-kupu, ada proses yang dilalui oleh kupu-kupu. Nah, pertama yang dilalui adalah kupu-kupu ini bertelur. Dari telur, ya, ini telurnya. Dia biasa kupu-kupu tinggalnya di daun. Ini ada telur di daun. Ya, setelah dia bertelur, kupu-kupu ini kemudian lama-kelamaan dia menjadi ulat. Dia jadi pecah. Dia pecah dan menjadi ulat. Kupu-kupu itu pecah, dia menjadi ulat. Nih, ya, ini dia pecah nih. Kelihatan dia pecah, dia jadi ulat seperti ini. Dan dia jadi ulat seperti ini, dia masih tinggal di daun. Lihat, di makanannya daun, ya, di makanannya aja daun. Setelah 3 hari kemudian dia mulai berkembang, dia mulai jadi seperti ini. Ya, mulai jadi kayak belalang kayak gitu lah. Jadi dia jadi ulat. Nah, dari ulat kemudian kupu-kupu ini berubah menjadi ulat gede nih. Udah menjadi ulat kecil, udah ulat gede, ulat besar, dan akhirnya dia berubah menjadi nih macam-macam dia perubahannya kupu-kupu, dan dia pada akhirnya dia berubah menjadi kepompong. Nih, kepompongnya ini, ya. Nih, udah jadi kepompong. Ya, jadi kepompong. Setelah jadi kepompong, dia berubah menjadi, ya, kepompongnya pecah. Kelihatan nggak ya? Kepompongnya pecah.
pecah keluar, dan lama-lama setelah kebuka semua ini menjadi kupu-kupu. Dia berubah menjadi kupu-kupu, dan inilah bentuknya kupu-kupunya, kupu-kupu walet ya. Dia jadi kupu-kupu sehingga akhirnya dia pun bisa berterbangan dan hinggap di bunga-bunga ya. Dia hinggap di bunga di mana saja untuk makan, ngambil sari bunganya seperti itu. Jadi siklus atau daur hidup kupu-kupu itu dari telur, dari telur dia jadi ulat, habis dari jadi ulat dia jadi kepompong. Setelah jadi kepompong dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Ya, tadi Bu Deti sudah bilang bahwa ada sebanyak menurut penelitian 24.000 jenis kupu-kupu. Ya, oke anak-anakku, sampai sini perjumpaan kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye.